Selamat bergabung kembali di channel saya, Jani Mas. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini yang kita prediksi tentang keluarga Rizky Aditya, di mana maksudnya ada hubungannya dengan keluarga Rizky Aditya, di mana Rizky Aditya ini sedang digugat oleh seseorang yang berinisial W. Ada kaitannya dengan hubungan percintaan mereka di masa lalu yang kemudian ada buah hati seorang anak perempuan, dan anak inilah yang dijadikan ujung tombak untuk menyerang aktor Rizky Aditya, yang diberitakan di media karena ingin kejelasan status anak demi masa depannya si anak. Hanya itu ya, tidak menuntut macam-macam. Namun diprediksi saya waktu kasus ini mencuat, ada simbol King Pentacle, di mana King Pentacle ini adalah simbol uang yang paling banyak ya, karena ada simbol King. King itu raja itu penguasa tertinggi. Ada simbol uang King, uang raja, yang artinya yang dituntut ini besar sekali. Jadi kalau di pemberitaan waktu itu beredar, baru muncul menuntut kejelasan status anak. Tapi di prediksi saya saat itu sudah terungkap kalau ada tuntutan lain adalah biaya hidup anak yang dituntut sangat tinggi. Ini ada simbol materi di sini. Si pihak perempuannya juga menuntut agar si anak ini diberi nafkah. Kemudian di sini ada simbol pencerahan, yang artinya pertimbangan untuk kedepannya nasib si anaknya ini seperti apa. Terus di sini ada semacam jalan kekeluargaan nantinya. Ada jalan kekeluargaan dan ada perdamaian. Tapi semuanya ini tergantung kembali lagi kepada kedua belah pihak ya. Sekalipun jalan terbuka lebar untuk adanya sebuah perdamaian, tapi kalau kesempatan ini tidak dipergunakan baik-baik oleh kedua belah pihak, yang terjadi bisa sebaliknya. Untuk saat ini masih ada jalan terbuka lebar untuk sebuah perdamaian buat mereka berdua. Ada perdamaian, ada kesempatan untuk berdamai. Namun dalam perdamaian ini pastilah ada poin-poin yang harus disepakati, termasuk juga membiayai kehidupan si anak tersebut. Mungkin itu alasan Rizky Aditya dan timnya untuk tidak melakukan secara damai, jadi tidak secara kekeluargaan, dikarenakan mungkin keberatan karena tuntutan-tuntutan itu. Dan setelah bergulirnya permasalahan ini, akhirnya pihak W ini menggugat secara hukum, proses hukum di pengadilan, dan sudah terdaftar dengan gugatan salah satunya soal ganti rugi yang mencapai M-an, entah berapa M saya lupa. Nah, itulah si pihak Rizky Aditya agak sulit untuk melakukan atau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, mungkin karena tuntutannya terlalu tinggi ya. Jadinya ya mending jalani proses hukum saja. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang lebih meringankan Rizky Aditya. Kata nanti terbukti kalau anak dari inisial W ini merupakan hubungan biologis dengan Rizky Aditya, ya mau nggak mau Rizky Aditya pasti akan ada sesuatu dalam hal materi yang harus diberikan atau harus ditanggungnya untuk kelangsungan hidup si anak itu. Saya rasa itu juga wajar ya, yang namanya ayah kepada anak memang harus bertanggung jawab, sekalipun anak itu bukan anak tertulis di pernikahan yang sah. Tapi yang namanya anak ya tetap anak. Akan tetapi kalau mungkin terlalu gugatannya terlalu tinggi, tuntutannya terlalu tinggi, tentunya Rizky Aditya ini ya geleng-geleng kepala. Waduh, bagaimana ini kayak gitu. Makanya pihak Rizky Aditya lebih memilih ke jalur hukum, karena di sini ada pihak-pihak yang akan menentukan ganti ruginya nanti seperti apa, apakah terbukti si anaknya Rizky Aditya dan lain sebagainya. Jadi ada jalan yang menengahi, ada jalan yang bisa mencari solusinya. Jadi melalui proses hukum ini, ibaratnya Rizky Aditya mencari keadilan di sini. Dan itu juga saya pernah prediksi saat
memprediksi Citra Kirana, istrinya Rizky Aditya. Di situ terungkap kalau Citra Kirana ini ingin mendapatkan keadilan terhadap suaminya. Nah, dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan, tidak adanya jalan perdamaian, maksudnya tidak diselesaikan dengan cara kekeluargaan, karena ada yang tidak bisa dimusyawarahkan. Jadi tidak ada titik temu dalam perundingan tersebut, makanya langsung bergulir ke ranah hukum. Salah satunya mungkin penyebabnya adalah tuntutan dari pihak W yang dipikir atau dianggap dari pihak Rizky Aditya terlalu berlebihan. Mungkin seperti itu ya, makanya pihak Rizky Aditya lebih memilih ke jalur hukum, karena di sini nanti dia berusaha untuk mencari keadilan. Dari permasalahan ini bisa kita cari pelajaran ya guys. Masa lalu itu memang sudah masa lalu, tapi apa yang sudah kita perbuat pasti akan berbuah karma baik dan karma buruk. Demikian juga untuk kasusnya percintaan inisial W dengan Rizky Aditya, di mana mereka saat waktu itu menjalani hubungan tanpa status, tanpa pernikahan, yang melahirkan seorang anak. Kebanyakan di kehidupan kita, di sekitar kita banyak sekali yang seperti itu kejadian, dan pihak perempuan yang sangat dirugikan karena pihak lakinya nggak bertanggung jawab, dan pihak perempuannya ini harus menafkahi, harus membiayai dirinya sendiri dan anaknya. Tapi di sini mungkin karena si ceweknya ini seseorang yang pinter, dan dia mungkin saat ini agak kesulitan untuk membiayai si anak, karena biaya hidup memang sangat besar, apalagi masa pandemi. Mungkin karena kesulitan-kesulitan itulah dia menggugat Rizky Aditya dengan M rupiah itu tadi. Kemungkinan seperti itu ya guys, karena masalah ini sudah berlangsung 8 tahun yang lalu. Kenapa nggak jauh-jauh hari dia menggugat Rizky Aditya? Kenapa nggak saat hamil dia minta dinikahi? Tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan di saat itu yang mereka pertimbangkan. Sini nanti yang akan saya lihat, pihak W kan menuntut sekian M pada Rizky Aditya. Apakah sekian M itu nanti diasisi oleh majelis hakim atau ada penurunan? Menurut saya biasanya ada penurunan. Jadi sekian M itu nanti berapa penurunannya, pasti akan ada negosiasi di situ, ada permusyawaratan di situ, dan nanti ada pihak hakim yang akan menentukan. Di sini akan saya prediksi bagaimanakah keberuntungan dari pihak W ini, seberapa persen dapat ganti rugi, ataukah ganti ruginya nanti mengecewakan atau bagaimana, dan bagaimana kehidupan pihak W dan anaknya di kemudian hari. Saya koyok dulu. Saya ambil langsung 10 kartu ya. Jadi seperti ini, yang baris pertama ini perjalanan proses sidangnya, yang baris kedua ini kehidupan W di kedepannya. Di sini dalam proses persidangan bisa disimpulkan ini, ya, ada 2 anak, yang satunya ada orang gede besar. Orang gede besar ini bisa dikatakan majelis hakim atau pihak-pihak yang berwenang. Kemudian 2 anak ini perseteruan antara Rizky dan inisial W, di mana mereka ini berusaha mencari keadilan di sini dengan bantuan dari proses hukum saat ini. Kemudian di sini bisa dikatakan sedang proses hukum. Jadi proses hukum bisa dikatakan ada masalah, dan masalah itu biasanya rodanya di bawah karena kita sedang bermasalah semacam itu. Jadi di sini ada roda berputar. Kalau saat ini dia sedang bermasalah pihak W, nanti akan ada bergulir agak ke samping atau agak naik.
yang artinya kehidupan W akan lebih beruntung daripada sebelumnya. Mungkin dengan adanya proses persidangan ini nanti pihak W akan mendapatkan sesuatu dari Rizky Aditya. Ada titik terang, status anak dan lain sebagainya. Jadi di sini ada semacam keberuntungan untuk pihak W dalam proses persidangan nantinya. Kemudian ada simbol ini yang artinya proses sedang bergulir dan apapun itu bisa terjadi. Dan di sini ada simbol ini. Ada simbol seorang laki-laki yang ditikam dari belakang. Pihak W sendiri nanti juga akan mendapat tekanan dari proses hukumnya nanti. Sekalipun pihak W ini bisa dikatakan sebagai penggugat, sebagai yang mengajukan masalah ini ke pihak yang berwajib, tapi pihak W nanti juga akan mendapat tekanan dari majelis hakim, dari hakimnya ya guys. Kemudian di sini ada simbol pentakel, 2 pentakel yang berpikir-pikir, kemudian di belakangnya ada simbol ini kapal atau perahu, dan di belakangnya juga ada simbol anjing yang membawa kabar sama seseorang yang menginjak kayu. Yang artinya di sini ada pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim untuk kejelasan status ini dan sedang berproses yang akan membawa sebuah kabar yang masih kita tunggu hasilnya. Di sini belum ada kejelasan hasilnya ya, belum ada kejelasan karena di sini masih ada pertimbangan-pertimbangan dari proses hukumnya nanti. Dan kita tunggu saja kabarnya karena di sini juga ada simbol kapal yang artinya masih berproses, masih dalam perjalanan untuk menuju ke daratan dan masih dalam pemikiran nantinya. Namun di sini yang perlu diketahui oleh kita, pihak W sekalipun sebagai penuntut dia juga akan ditekan nantinya di dalam persidangan tersebut. Ada bukti-bukti yang menguat yang bisa merugikan pihak W nantinya ya guys. Namun yang namanya proses hukum pasti ada plus minusnya. Kemarin itu beberapa hari yang lalu sudah saya pernah prediksi dengan adanya proses hukum ini pihak dari Rizky Aditya juga akan dirugikan. Nah, kalau di sini nanti ada keberuntungan dari pihak W, mungkin keberuntungan misalnya ganti rugi. Tapi ganti ruginya kalau menurut saya, kalau di sini ada simbol ini mungkin ganti ruginya jika nggak sebesar itu nantinya, ya, nggak sebesar itu nantinya. Jadi agak melorot tajam. Jadi apa yang diminta oleh W, gugatan misalnya dengan ini dengan sekian M, itu nantinya dari majelis hakim mungkin yang dikabulkan nggak sebesar itu, bisa melorot tajam. Ya semoga saja masalah ini cepat bergulir, cepat terselesaikan. Kasihan anaknya, bagaimanapun yang salah ini orang tuanya, anak nggak ikut apa-apa. Kasihan nanti apalagi kalau lihat di media sosial, waduh saya dulu dipertaruhkan seperti ini. Waduh saya dulu terkenal seperti ini dengan orang tua saya yang seperti ini. Tentu ada rasa malu dan trauma di kedepannya. Kemudian akan saya lihat ya, prediksi kehidupan W di kehidupan yang akan datang. Ini ada simbol bulan, ada simbol serigala, juga anjing yang artinya kejadian masa lalu selalu saja akan menghantui di sepanjang waktunya. Ya. Peristiwa masa lalu, peristiwa ini bagaimanapun tidak bisa dihapuskan dari sejarah kehidupannya. Dan bagaimanapun itu juga akan membuat reputasinya mati. Jadi nama baiknya juga hancur dikarenakan ini tadi mungkin masyarakat sudah tahu hubungan dia dengan Rizky Aditya yang seperti itu. Mungkin masyarakat juga tahu masa lalu inisial W ini karena sudah terungkap kalau ternyata inisial W dulu pernah masuk di dalam kasus penipuan, pernah masuk penjara dalam kasus penipuan. Saya baca di media sosial seperti itu. Karena hal-hal itulah bisa dikatakan ini. Ada kematian di sini. Reputasinya menjadi hancur dikarenakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi saat ini dan di beberapa tahun yang lalu karena sudah diketahui oleh publik. Dan itu membuat dia agak kesulitan untuk melangkah di dalam kehidupan nantinya. Yang dilambangkan ada simbol matahari, kemudian di depannya ada pedang-pedang yang artinya
dia agak sedikit ada ragu-ragu jika akan melakukan sesuatu. Ya, takut nanti begini, dihantui oleh pikirannya sendiri. Karena dia berpikir kalau masyarakat sudah tahu track recordnya dia seperti apa di kehidupan masa lalunya. Jadi ada sesuatu yang membuat hidupnya nanti akan mengalami kesulitan, misalnya jika ingin bekerja sama dengan seseorang, jika ingin menjalin sebuah hubungan, karena masyarakat publik sudah mengetahui latar belakang kehidupannya di masa lalunya. Kemudian di sini, sebenarnya dia bisa mewujudkan apapun yang diharapkan. Mewujudkan di sini berarti sebenarnya dia ada kemudahan dalam mewujudkan harapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena inisial W ini orangnya pinter, bisa jadi karena orangnya aktif, lincah dan lain sebagainya, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan itu. Ya, tapi di sini lagi-lagi ada simbol seseorang yang dipagari oleh pedang dan api. Efek dari masa lalunya membuat dia agak kesulitan untuk melangkah, untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Nah, ini ya. Jadi guys, dari kartu 5 kartu ini yang bagus ini cuma ini. Sebenarnya dia bisa mewujudkan apa yang diharapkan di dalam kehidupan ini. Misalnya karir yang bagus, kehidupan yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi dikarenakan track recordnya seperti itu yang sudah diketahui oleh masyarakat, pada akhirnya dia terkurung sendiri dengan apa yang sudah pernah dilakukan di masa lalunya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Masa lalu memang masa lalu. Sebelum masa lalu yang buruk itu terjadi, kita sudah harus berpikir dulu sebelum melangkah saat ini, karena saat ini juga akan merupakan masa lalu di kemudian hari. Jika saat ini kita nggak melangkah hati-hati, ceroboh, teledor dan lain sebagainya yang terjadi, kita mungkin akan menuliskan masa lalu yang kelam untuk kehidupan kita nantinya, seperti kehidupan Rizky Aditya dengan inisial W ini yang pada akhirnya membuahkan karma buruk untuk kehidupan mereka masing-masing. Ya, mungkin dari pihak W bisa menuntut Rizky Aditya dan bisa mendapatkan ganti rugi, walaupun ganti ruginya tadi tidak seperti yang diharapkan. Tapi di sini kehidupan wanita W nanti juga akan menghadapi kehidupan yang kelam ke depannya dikarenakan track recordnya sudah diketahui oleh publik. Ya guys, ambil pelajaran dari kasus ini, semoga kita selalu baik-baik saja di dalam memutuskan perjalanan hidup sehari-hari, sehingga kita bisa menorehkan masa lalu yang baik untuk kemudian hari. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.